Sementara itu, saudara, sidang sengketa Pilpres 2024 dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan kubu calon Presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Nesya Rizvenia yang saat ini berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Nesya, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini terkait jalannya sidang PHPU hari ini dan ada berapa saksi yang dihadirkan dari kubu Ganjar Mahfud, Nesya? Ya, selamat siang Dewinta dan juga saudara. Untuk tim hukum dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini menghadirkan sebanyak 10 saksi fakta dan juga 9 saksi ahli. Dan hingga siang hari ini Dewinta dan juga saudara, yang sudah memberikan keterangan adalah 7 saksi ahli, diantaranya ada pakar hukum tata negara, ekonom dan juga ahli psikologi. Keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dalam persidangan ini kami perhatikan banyak membahas terkait dengan pelanggaran pendaftaran dan juga pencalonan tahapan bagi pemilu hingga bantuan sosial. Saksi pertama atau ahli pertama yang memberikan keterangan adalah pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, yang membahas soal makna dari memutus perselisihan hasil pemilu bagi MK. Ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mengeluarkan putusan diskualifikasi jika memang ada situasi yang mendesak hal ini. Kemudian sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura, yang menyatakan bahwa ada keterbatasan ruang lingkup pelanggaran TSM atau terstruktur sistematis dan juga masif dalam Undang-Undang Pemilu. Namun memang MK berwenang memeriksa pelanggaran TSM di luar yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Selain itu, Dewita dan juga saudara, ada mantan anggota KPU RI Igusti Putu Arta yang juga memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan hari ini. Igusti Putu Arta menyatakan bahwa proses pencalonan Presiden dan juga Wakil Presiden 2024 terhadap pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka menyalahi prosedur saat pendaftaran di KPU. Hal ini juga kemudian dibahas dari segi etik oleh ahli selanjutnya, yakni Profesor Filsafat Frans Magnis Suseno, yang menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran etika pada pemilu 2024 mulai dari pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres hingga pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo yang dinilai memanfaatkan kekuasaan. Soal bansos juga kemudian turut dibahas oleh ahli-ahli selanjutnya, diantaranya adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi atau ekonom dari Universitas Pajajaran, Didin Damanhuri, yang juga membahas terkait dengan bansos, di mana disebutkan bahwa penggelontoran bansos oleh Presiden ini mempengaruhi kemenangan paslon tertentu, lebih tepatnya adalah paslon nomor urut 2, serta berdampak pada situasi perekonomian di masyarakat. Ahli sosiologi juga menyatakan hal yang kurang lebih sama, yakni ada Dr. Soeharto yang juga menyatakan bahwa ada andil dari Presiden Joko Widodo yang secara sistematis mempengaruhi perilaku pemilih untuk memenangkan calon yang didukungnya. Kemudian juga ada Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk yang juga memberikan penilaian yang kurang lebih sama terkait dengan bansos, bahwa bansos ini menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Kami juga masih menunggu Dewinta dan juga saudara, dan masih ada 2 ahli yang belum memberikan keterangan, yakni ada Risa Permanadeli, ahli psikologi sosial, dan juga ada dosen teknik informatika Universitas Pasundan, Leoni Lydia, dan juga masih ada 10 saksi fakta yang masih akan memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Dewinta. Baik, sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang PHPU dari kubu Ganjar Mahfud dan ada 2 saksi ahli serta 10 saksi fakta yang juga nanti akan memberikan keterangannya. Terima kasih Nesya atas informasinya. Selamat kembali bertugas.